Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh dan soleha, apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tematik subtema 1 pembelajaran 4. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat mengetahui bahan-bahan yang terbuat dari plastik. Yang kedua, siswa dapat mengetahui hal-hal yang diperhatikan dalam bermusyawarah. Dan ketiga, siswa dapat mengetahui permainan lempar bola. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar pembelajaran 4. Kemarin kita sudah belajar mengenai alat rumah tangga yang terbuat dari kayu. Dan juga kita sudah belajar mengenai benda-benda apa saja sih yang terbuat dari kertas. Dan pembelajaran 4 ini kita akan mempelajari bahan-bahan apa saja yang terbuat dari plastik. Coba kalian bisa buka di halaman 18. Di sini ada bacaan teks. Oke, Ustazah akan bacakan, kalian bisa disimak ya. Bukunya juga diperhatikan. Di sini ada banyak benda di rumah yang terbuat dari plastik. Misalnya peralatan makan seperti gelas, mangkuk, piring, dan sendok. Plastik yang digunakan untuk membuat peralatan makanan harus aman untuk kesehatan. Bahan plastik banyak digunakan karena ringan, tahan lama, dan tahan air. Namun, sampah plastik dapat mencemari lingkungan. Sampah plastik itu memerlukan waktu yang lama agar dapat terurai secara alami. Nah, waktu yang diperlukan dapat mencapai puluhan bahkan ratusan tahun. Nah, oleh karena itu, kita sebaiknya bijaksana dalam menggunakan benda-benda yang terbuat dari plastik. Nah, untuk mengurangi sampah plastik, kita dapat melakukan gerakan 4R. Nah, gerakan 4R itu adalah gerakan yang bermanfaat untuk melestarikan lingkungan. Gerakan 4R ini terdiri dari reduce, recycle, and replace. Nah, reduce ini berarti kita mengurangi sampah yang kita hasilkan. Misalnya, membawa bekal makanan menggunakan kotak makan. Nah, kita berusaha mengurangi penggunaan plastik untuk membungkus makanan. Nah, ini sudah kita lakukan ya. Setiap kita membawa bekal, pasti kita juga membawa kotak makan. Lalu ada rice berarti menggunakan kembali. Contohnya, kita dapat menggunakan kembali plastik belanjaan kita untuk membawa barang belanjaan berikutnya. Nah, di sini biasanya sekarang kayak di supermarket modern sudah tidak menyediakan lagi yang namanya kantong plastik ya. Kita harus membawanya dari rumah. Kita bisa membawa tote bag dan sebagainya. Lalu ada recycle. Nah, adalah mendaur ulang barang. Nah, gelas plastik bekas dapat diolah menjadi pot tanaman atau tempat pensil. Nah, sedotan plastik dapat digunakan untuk membuat barang kerajinan. Ini namanya recycle ya. Lalu dari replace yaitu mengganti benda sekali pakai dengan benda yang dapat berkali-kali dipakai. Misalnya menggunakan penggunaan styrofoam dengan kotak makan ya. Namanya replace. Biasanya kita menggunakan styrofoam ya. Styrofoam itu sebenarnya tidak bagus untuk makanan karena dia banyak bahan kimianya. Lebih baik kita menggunakan tempat makan. Nah, di sini ada tabel. Nah, kira-kira reduce ini kita sudah pernah lakukan, yaitu tindakan yang kita lakukan adalah membawa tempat makan. Lalu ada res yang berarti menggunakan kembali. Nah, contohnya yaitu menggunakan kantong belanjaan ya. Lalu ada recycle, yaitu kita mengolah kembali. Contohnya nih, dari botol plastik kita bisa membuat kerajinan. Lalu ada replace, yaitu kita bisa mengganti barang-barang plastik menjadi yang lebih awet ya.
Contohnya tadi styrofoam kita ganti menjadi tempat makan. Oke, kita lanjut ya. Coba perhatikan di halaman 19. Di rumah Nina ada banyak mainan yang terbuat dari plastik. Nah, beberapa mainan sudah tidak dimainkan lagi. Nina dan Adi berencana untuk menyumbangkan kepada tetangga yang membutuhkan. Nah, Nina dan Adi bermusyawarah untuk menentukan siapa saja yang akan diberikan mainan. Nah, musyawarah sangat bermanfaat. Salah satu manfaat musyawarah adalah melatih untuk menyampaikan pendapat. Nah, ketika bermusyawarah, kita bebas menyampaikan pendapat. Namun, pendapat harus disampaikan dengan baik. Angkatlah tangan sebelum menyampaikan pendapat. Nah, gunakan bahasa yang santun. Nah, sebaiknya tidak memotong ketika teman sedang menyampaikan pendapat. Nah, itu adalah cara kita untuk menyampaikan pendapat kita ya. Kita tidak boleh langsung memotong pembicaraan teman. Kalau kita ingin memberikan pendapat, kita harus angkat tangan dulu, lalu menggunakan bahasa yang sopan. Oke, kita lanjut ya ke halaman 20. Coba perhatikan. Oke, kalian juga bisa melakukan musyawarah bersama dengan teman-teman. Nah, ketika setelah musyawarah itu, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 20. Coba perhatikan. Yang pertama, bagaimana sih cara menyampaikan pendapat yang santun? Yaitu kita harus mengangkat tangan terlebih dahulu, tidak memotong pembicaraan orang lain atau pendapat orang lain. Yang kedua, apakah ada teman yang berbeda pendapat denganmu? Nah, kalau musyawarah pasti ada perbedaan pendapat. Kalau tidak ada perbedaan pendapat, tidak usah pakai musyawarah, ya kan? Yang ketiga, bagaimana sikapmu kepada teman yang berbeda pendapat? Bagaimana? Yaitu kita harus menghargainya. Yang keempat, apakah kamu akan menjalankan hasil musyawarah meskipun tidak sesuai dengan pendapatmu? Nah, kira-kira bagaimana? Nah, kalau sudah diambil keputusan, kita harus menjalankannya walaupun itu tidak sesuai dengan pendapat kita. Karena musyawarah ini adalah keputusan bersama dengan tujuan bersama juga ya. Oke, sekarang coba kalian perhatikan di halaman 20. Nah, di sini ada permainan. Nah, salah satu mainan yang disumbangkan Nina adalah bola plastik. Nina memberikannya kepada Ruri, tetangganya sebelah rumah Nina. Nah, Ruri merasa sangat gembira. Ruri pun memainkan bola itu bersama adiknya. Ruri bermain lempar tangkap bola. Nah, pertama-tama coba perhatikan. Bermain lempar tangkap bola. Berikut cara untuk melakukan permainan. Yang pertama, buatlah kelompok yang terdiri atas 5 siswa. Kedua, setiap kelompok memegang satu bola. Dan ketiga, buatlah barisan untuk menangkap bola. Nah, kalian bisa perhatikan gambarnya ya. Setelah ditangkap lalu balik lagi ke belakang, lalu dilempar lagi seperti itu. Ini ada sampai 6 ya. Oke, untuk itu kalian bisa lihat di halaman 22. Nah, untuk di halaman 22 Ustazah akan memberikan latihan soal ayo berlatih nomor 1, 2, 3, dan 4. Ya, jika sudah selesai, kalian bisa foto dan kirimkan ke WA Ustazah Lina ya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustazah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.